Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TT 4210 ingin mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi optik, yaitu perencanaan link point-to-point digital dari kota Gresik ke kota Surabaya. Jadi perkenalkan, nama saya Melani Haryono. Kenalkan, nama saya Ahmad Alfan. Perkenalkan, nama saya Sen Alexander. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hanif. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di sini terlampir peta dari Surabaya ke Gresik diambil dari jalur terdekat maksudnya, mohon maaf. Jadi jaraknya ada 20,3 km. Nah, kemudian perencanaan ini menggunakan metode LPB dan RTB. Nah, untuk menghitung kedua metode tersebut, kita memerlukan koefisien dari spesifikasi perangkat yang akan kita gunakan. Jadi, perangkat yang kita gunakan pertama itu ada kabel fiber optik. Di sini kita menggunakan produk dari Liban Kabel SAL. Kita pakai single mode fiber dengan panjang gelombangnya itu 1550 nanometer. Nah, kenapa kita pakai single mode? Karena di sini kita komunikasinya jarak jauh gitu. Nah, kemudian di sini karena jarak dari Gresik Surabaya itu sepanjang 20,3 km, sedangkan standar penjualan dari perusahaan itu hanya 2000 meter per roll itu, jadi setidaknya kita butuh kabel sepanjang 20,300 meter. Nah, kemudian ada terlampir data dari perusahaannya, datasheet-nya itu ada kita ambil redaman koefisien redamannya. Karena kita pakai panjang gelombang 1550, jadi kita ambil yang kurang dari sama dengan 0,2 ini, 0,22. Nah, kemudian yang kedua kita mengambil dari koefisien dispersinya. Dengan panjang gelombang 1550 itu sebanyak kurang dari sama dengan 18. Nah, kemudian yang kedua ada perangkat yang namanya transceiver. Kemudian transceiver ini kita menggunakan dari produk fs.com. Di sini transceiver ini digunakan sebagai penerima dan pemancar dari sinyalnya, dari listrik atau cahaya maupun cahaya. Nah, kemudian untuk yang transmitternya dia menggunakan laser. Jadi di sini ada disebutkan bahwa dia menggunakan DFB laser. Nah, kemudian untuk si detektornya, jadi di receivernya itu dia menggunakan APD. Nah, kemudian untuk informasi juga transceiver ini itu dapat digunakan sejauh jarak 40 km. Jadi dia masih memungkinkan untuk point to point kita karena tadi kan hanya 20,3 km. Nah, kemudian parameter-parameter yang digunakan untuk perhitungan nanti di sini ada receiver sensitivity. Jadi dia itu koefisiennya itu minus 24 dBm. Kemudian ada optical input powernya ada minus 5 dBm. Kemudian rise time-nya itu sama antara receiver sama transmitternya sekitar 0,00026 nanosecond. Kemudian ada panjang spektralnya itu ada 1 nanometer. Dan untuk bitrate-nya ada 1,25 gigabit per second. Kemudian ada perangkat lagi yang terakhir yaitu konektornya. Jadi kita menggunakan produk dari Amphenol Fiber Optic Products. Nah, untuk spesifikasi yang kita gunakan di sini diambil dari redamannya dengan nilai kurang dari sama dengan 0,15 dB dengan tipenya itu single mode. Karena tadi kita fiber optiknya memakai single mode. Nah, kemudian untuk spesifikasi tambahannya ini kita tidak menggunakan data yang ada di datasheet karena tidak ada. Jadi kita menggunakan redaman splice-nya sebesar 0,02. Jadi kita sepakati untuk redaman splice-nya sebesar 0,02 dB. Selanjutnya silakan dilanjutkan. Baik. Selanjutnya adalah mengenai analisa link power budget. Poin pertama dari link power budget yaitu kita tahu bahwa dalam sistem komunikasi optik terdapat sebuah redaman. Redaman tersebut merupakan penjumlahan dari seluruh redaman yang diakibatkan oleh komponen pada sistem komunikasi optik. Contoh redaman-redaman apa saja yang ada itu dapat dilihat pada gambar ilustrasinya, yang ada tanda alfa, alfa C, alfa SP, dan sebagainya.
Nah, untuk poin kedua, perhitungan link power budget digunakan untuk memastikan bahwa total daya yang telah teredam sepanjang link transmisi nilainya lebih besar dari sensitivitas penerima. Atau secara formula dapat dilihat pada bagian bawah bahwa anggaran daya atau link power budget akan terpenuhi apabila PR, daya yang diterima oleh receiver, itu lebih besar sama dengan receiver sensitivity. Receiver sensitivity ini diperoleh dari spesifikasi transceivernya. Selanjutnya, perhitungan untuk link power budget. Di perhitungan link power budget, kita akan menggunakan dua buah formula. Formula yang pertama adalah menghitung daya terima detektor atau PR. Daya terima detektor sama dengan optical power input atau PS dikurang dengan total loss atau total atenuasi. Nah, sedangkan untuk formula total atenuasinya sendiri sama dengan 2 dikali atenuasi konektor ditambah jumlah dari splice dikali atenuasi splice ditambah atenuasi fiber dikali panjang link ditambah margin system yang besarnya 6 desibel karena kita menggunakan laser. Nah, untuk perhitungan atenuasi totalnya, AT sama dengan 2 dikali atenuasi konektor tadi diketahui 0,15 desibel ditambah 11. 11 adalah jumlah dari splice-nya, sambungan splice. Karena tadi panjang link kita adalah 20,3 dan panjang maksimum kabel per satu drumnya adalah 2 km, berarti kita setidaknya membutuhkan 11 buah splice. Dengan redaman masing-masing splice disepakati 0,02 ditambah 0,22 redaman dari kabel fiber optik dikali panjang linknya, yaitu 20,3 km ditambah 6 sebagai margin system. Total dari atenuasinya diperoleh 10,986 desibel. Kemudian dari total atenuasi yang diperoleh, kita dapat menghitung power receive yang diterima, yaitu sama dengan minus 5 optical power inputnya dikurang dari 10,986. Diperoleh daya terima detektor atau receive power-nya yaitu minus 15,986 desibel M. Oke. Berkenaan dengan syarat untuk link power budget bahwa PR harus lebih besar sama dengan receiver sensitivity, minus 15,986 terlihat sudah jelas lebih besar dari minus 24, yaitu sensitivitas receivernya. Berarti untuk link power budget pada perencanaan sistem ini memenuhi syarat. Selanjutnya, penjelasan mengenai rest time budget akan dijelaskan oleh Ibrahim. Untuk analisa dari rest time budget, ini digunakan untuk mengidentifikasi total batasan dispersi yang terjadi pada sistem komunikasi optik ini. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis apakah hasil perancangan memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Karena yang diketahui bahwa dispersi dari suatu link akan menghambat performa dari suatu link tersebut. Untuk syarat dari rise time budget ini yaitu nilai rise time system harus kurang dari degradasi transition time. Adapun persamaan untuk menghitung rise time budget yaitu T-system didapat dari penjumlahan masing-masing komponen yang memiliki dispersi. Komponen rise time pengirim, rise time penerima, rise time pandu gelombang, rise time modus fiber, dan rise time material. Pada perhitungan kali ini, karena menggunakan jenis fiber optik single mode, maka rise time pandu gelombang dan rise time modus fiber diabaikan. Sementara untuk menghitung rise time dari material fiber, yaitu dari Tmat sama dengan dispersi material dikali spectral width, lalu dikali dengan panjang link system. Didapat di sini bahwa Tmat adalah 0,3654 nanosecond. Selanjutnya, untuk rise time dari sistem ini dilakukan perhitungan sama dengan akar dari 0,0026 kuadrat ditambah 0,00026 kuadrat ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,3654 kuadrat, sehingga didapat bahwa rise time sistemnya adalah 0,3654 nanosecond. Lalu di sini ada syarat dari rise time budget. Yang pertama dilakukan adalah menghitung degradation time-nya terlebih dahulu. Di sini untuk menghitung degradation time, pertama dicari periode bit yaitu 1 per bit rate. Periode bit di sini adalah 0,8 nanosecond. Lalu untuk menghitung degradation time, kita gunakan dua jenis encoding yaitu NRZ dan RZ. Untuk NRZ
nilai dari degradation time-nya adalah 70% dari periode bit. Sehingga TB sama dengan 0,7 dikali periode bit tadi. Sehingga didapat bahwa nilai dari degradation time untuk NRZ adalah 0,56 nanosecond. Selanjutnya untuk encoding dari RZ, yaitu 35% dari periode bit, didapat bahwa degradation time untuk RZ adalah 0,28 nanosecond. Pada perhitungan race time budget ini, untuk NRZ bisa diketahui bahwa syarat phase system harus kurang dari degradation time. Sehingga untuk NRZ di situ syarat dari race time budget tadi terpenuhi. Sedangkan untuk RZ syaratnya tidak terpenuhi. Baik, kesimpulannya, setelah melakukan perhitungan link power budget dan price time budget, diketahui bahwa sistem yang kami buat dengan perangkat yang terlampir memenuhi persyaratan anggaran link power budget dan price time budget dengan nilai link power budget sebesar minus 15,986, yang dimana dia memenuhi syarat yaitu lebih besar daripada receiver sensitivity, dan nilai price time budget yang lebih besar daripada test system yaitu 0,56, sedangkan test systemnya 0,3, dipenuhi dengan menggunakan metode NRZ. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.